Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-solan nasa syu'ban wa qabaila liya'rufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah, wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa seperti sekarang ini. Umur kita masih panjang, jiwa dan raga kita masih sehat, rasa kita pun masih bugar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini anugerah, ini nikmat, ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita syukuri kepada Allah dengan cara mengaplikasikan, menggunakan pemberian nikmat dari Allah ini adalah untuk mendekati kepadanya, yakni ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu berbagai macam. Apapun yang bernilai kebaikan itu adalah ibadah. Membantu orang dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan pikiran, itu pun ibadah. Atau kita sholat wajib, sholat sunnah, atau kita zakat wajib, atau zakat sunnah, sedekah, atau infak dan sebagainya. Yakni kelakuan kebaikan-kebaikan kita, apapun itu. Walaupun hanya sekedar kita senyum kepada orang, ramah tamah kepada orang, itu pun adalah ibadah. Sangat tinggi nilainya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita sanggup, mampu mengerjakan hal itu, berarti kita itu adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan karena hanya ucapan, tapi bersyukur kepada Allah di samping kita mengucapkan alhamdulillah dan aplikasikan di dalam gerak-gerik ahwal kita pun yang bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ati dzal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzir. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah anekdot, keterangan, tali, ikutan, ukuran, pola hidup kita. Jadi kita hidup di pola, diukur, diatur oleh Al-Quran. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Al-Quran. Allah memberikan otak kepada kita, Allah memberikan EQ kepada kita. Itu adalah suatu pemberian yang sangat berharga untuk bisa memikirkan, mengartikan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tapi otak kita, EQ kita, kemampuan kecerdasan alam pikiran kita tanpa diukur oleh Al-Quran dan Al-Hadis sangat kecil untuk
berada di dalam kebenaran. Benarkah seperti itu? Tentu tidak sedikit orang yang benar-benar otaknya jenius, cerdas, akhirnya dalam mengeluarkan statement, dalam berpikiran, persepsi, bertolak belakang dengan Al-Quran, bahkan berani untuk menyalahkan Al-Quran. Kenapa? Ya karena menurut dia adalah harus seperti ini. Contoh, ya misalkan tentang sholat misalkan, tentang sholat. Kenapa sholat perempuan tidak boleh mengimami laki-laki? Orang yang cerdas otaknya, yang alam pikirannya mungkin cemerlang menurut dia, belum tentu setuju dengan aturan seperti itu. Dibawa nanti kemana? Dibawanya ya macam-macam lah. Hak asasi manusia lah, berbagai macam. Tidak ada kesetaraan lah. Itulah kecerdasan otak, kegemilangan alam pikiran yang tidak diukur, yang tidak diatur, yang tidak berkiblat kepada Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, otak adalah suatu pemberian Allah yang sangat istimewa, yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Tapi otak kita tanpa diukur oleh Al-Quran, tanpa diukur oleh hadis, tetap akan liar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini, mari kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, supaya alam pikiran kita, kecerdikan, kecerdasan, kegemilangan otak kita, supaya tidak ngawur, supaya tidak liar, supaya tidak kemana saja. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun itu Al-Quran berkata, harus kita ikuti, walaupun otak kita tidak setuju dengan Al-Quran itu, harus kita ikuti. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, kata-kata Allah Rabbul Alamin, kata-kata Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Harus kita ikuti. Makanya di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sudah tadi Al-Fakir katakan, wa ati dzal qurba haqqah. Kita berilah, berinfaklah, bersedekahlah, bantulah. Siapa? Dzal qurba, ya kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita. Ya kalau kita misalkan punya rezeki, punya keluasan di dalam hal makanan, hal pakaian, hal uang, hal ilmu, hal wawasan, hal pengalaman, ayo. Ya terutama di sini hal makanan. Jadi infakkan, berikan kepada keluarga kita yang dekat-dekat dulu. Jadi kita melaksanakan sidqoh, melaksanakan infak itu ada rentetan, ada runtutan. Maksudnya tidak semaunya. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Banyak yang terjadi seperti begini. Kalau orang yang jauh, wah misalkan nih ada gempa bumi misalkan di Sumatera, wah ngirim ke Sumatera. Ngirim apa? Ngirim beras misalkan 8 ton, ngirim uang misalkan 1 M gitu. Tapi saudaranya yang dekat dengan dia sakit parah di rumah sakit, ditelepon minta bantuan ke rumahnya, malah enggak dilayan-layani aja. Jadi itulah berbuat ibadah tanpa ukuran Al-Quran. Jadi yang diikuti hati nurani dia. Kadang-kadang hati nurani kita itu tidak dijamin selalu benar, walaupun kita secerdas apapun. Jadi kebenaran itu diatur oleh Allah, ukurannya sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mau menolong, mau infak, mau memberikan, mau menyantuni, mau bersedekah, terutama ke kerabat-kerabat dulu, saudara-saudara kita yang dekat, terus tetangga. Setelah itu
wal miskin, kepada orang miskin. Yang namanya orang miskin ya mau saudara, mau tetangga, mau siapapun kasih. Jadi pertama ke sekeluarga, ke tetangga, terus ke orang miskin. Wabnas sabil, dan kepada para pelancong. Ya, para pelancong, para musafir yang lagi mau kemana kehabisan uang, kehabisan bekal. Kadang-kadang terlunta-lunta ya, terlunta-lunta. Banyak yang mau ke Jawa misalkan, pas di Jakarta kehabisan uang. Banyak yang begitu. Tidur di masjid sampai jalan kaki terus itu mengikuti jalan, nggak punya uang, makan juga dia nggak punya. Banyak yang begitu. Ya itulah kasih oleh kita, bantu oleh kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita memberikan bantuan kepada apapun bencana alam itu bagus, harus. Itu namanya orang Islam, karena Islam itu adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'alai. Emang Islam adalah suatu agama pemersatu. Islam itu adalah suatu agama rahmatan lil alamin. Harus seperti itu. Tapi jangan sampai kita bersedekah, berinfak, membantu, menyantuni orang yang jauh, malah tetangga saudara kita malah tidak dipikirkan, datang juga malah tidak dilayani. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Walaupun ini memang banyak terjadi, bahkan hampir sudah terbiasa banyak. Ayo, kita sekarang diputar. Jadi ayo. Jadi kebiasaan kita seperti itu, ya memberikan santunan kepada orang yang jauh yang ditimpa bencana, itu teruskan. Tapi kita tambah, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang miskin, kita dahulukan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau menyampaikan amanat Rasulullah, amanat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya begini. Di suatu waktu, di suatu hari, di suatu saat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan sahabat. Sahabat ini terkenal, orangnya memang sejahtera, kaya raya, terhormat, wibawa. Ya memang yang orang-orang yang kaya raya, terus benar-benar terhadap orang perhatian, pengertian, cakoah, murah hati, loman, sering mengasih, mencintai orang. Itu memang dicintai orang. Itu ceritanya orang ini memang orang kaya raya. Terus Nabi bertanya, ya fulan ya, ini kamu saya perlihatkan ya, saya liatin usahanya benar-benar maju amat ini. Apa ini resepnya kira-kira? Kamu, harta kamu banyak, sedekah kamu banyak, luar biasa, usaha maju, luar biasa berkembang. Ini apa ini coba? Terus sahabat itu menjawab, oh gini ya Rasulullah, saya punya usaha, dan usaha ini saya pertama dari kecil, terus bisa membesar dan bisa berkembang seperti ini. Saya punya kebiasaan, kalau saya punya rezeki, punya keuntungan, saya keuntungan itu dibagi 3. Kalau saya punya keuntungan 3 juta, 3 juta itu saya bagi 3. Yang 1 bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. Dan yang 1 bagian adalah untuk bekal saya, dan yang sebagian untuk menambah modal usaha saya. Akhirnya cerita seperti ini adalah oleh Rasulullah sangat benar-benar dihargai, dan bahkan ini oleh Rasulullah pun kepada sahabat-sahabat dan kepada kita semua ini harus dilaksanakan. Jadi kalau kita ingin hidup sejahtera, ingin usaha maju, ya di samping kita dekati Allah,
banyak kita berzikir, dan kita pun laksanakan seperti itu. Banyak istighfar, dekati Allah, dan laksanakan seperti yang tadi itu. Jadi kalau kita usaha, keuntungan dibagi 3. 1 untuk diinfakkan, disedekahkan, yang 1 bagian untuk kita bekal, dan 1 bagian untuk ditambahkan ke modal. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, kita lakukan, insya Allah di sini ada pesan Nabi. Jadi insya Allah ada berkah dari Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah Allah beserta kita. Dan sekali lagi yang baru mampir di channel Al-Fakir, jangan lupa untuk subscribe, komen, juga like, jangan lupa, dan tombol lonceng aktifkan, nyalakan. Karena ini menjadi satu tali yang sangat kuat, sangat erat perhubungan di antara kita. Adanya pertalian seperti ini, insya Allah di area hikmah ataupun di area apapun, ini menjadi doa kita lebih ampuh, mustajab mati, yang dihaturkan, dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, al-afu minkum, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.